Pemirsa Hikmah Ramadan Ratona TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut dari kisah yang tadi, bahwa Ukasah setelah menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, lalu disuruhlah Rasulullah untuk membuka bajunya. Rasulullah dengan pelan-pelan turun dari mimbar dan sekaligus beliau membuka baju, dan ketika beliau membuka baju kelihatanlah batu-batu dari dalam sarung untuk mengganjal perutnya ketika lapar. Itulah Rasulullah yang sudah 3 hari 3 malam beliau kurang makan dan minum. Akhirnya Ukasah maju. Sudah itu, begitu di depan Rasulullah, Ukasah langsung membuang cambuk itu. Sudah itu, kata Ukasah, "Ya Rasulullah, ampunilah saya, maafkan saya ya Rasulullah. Siapa yang mau mencambuk Rasulullah? Siapa yang mau memukul Rasulullah? Sengaja saya lakukan ini ya Rasulullah, agar saya bisa memeluk Rasulullah, agar saya bisa menyentuh kulit saya dengan Rasulullah. Karena barang siapa yang menyentuh kulit Rasulullah, maka akan bersama nanti di surga. Inilah yang saya rebut Rasulullah, maafkan saya." Pemirsa Ratona TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Rasulullah? "Wahai sahabat-sahabat semua, inilah salah satu bukti bahwa Ukasah adalah orang yang salah satu dari isi surga di antara kalian. Maka contohilah dia." Maka para sahabat maju semua untuk memeluk Rasulullah, berjabat tangan dengan Rasulullah. Pemirsa Ratona TV yang dimuliakan oleh Allah, apa hikmah di balik ini? Rasulullah berkata, "Kalau hari ini kalian bisa menyentuh kulitku, kalian hari ini bisa berjabat tangan denganku, maka insya Allah kita akan sama-sama di surga. Tapi bagaimana nasib daripada orang-orang yang setelah kalian ini, yang ketika nanti saya sudah meninggal tidak menyentuh kulit saya, tidak bisa berjabat tangan dengan saya, apalagi untuk memeluk saya. Kira-kira bagaimana nasibnya?" Ternyata para malaikat menjawab, salah satu yang bisa seperti umat-umat hari ini, salah satu untuk bisa ketemu dengan Rasulullah di surga, yaitu memperbanyak sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah yang harus kita perbanyak kalau kita memang cinta kepada Rasulullah. Dulu kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita bisa memeluknya, kita bisa berjabat tangan dengan beliau. Hari ini kita tidak bisa berjabat tangan apalagi menyentuhnya. Cukup dengan kita bersolawat kepadanya setiap saat, maka insya Allah kita akan ketemu di surga nantinya. Maka di samping kita perbanyak sholawat, karena beliau adalah panutan, beliau adalah membawa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu mukjizat yang sampai hari ini masih ada di hadapan kita. Kalau Nabi Musa dulu punya mukjizat tongkat bisa berubah menjadi ular, dan yang lainnya, dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, tapi itu sudah pergi semua. Tidak ada lagi yang tinggal mukjizat-mukjizat itu. Tapi Rasulullah masih ada mukjizat yang sampai hari ini masih kita lihat, yaitu Al-Quranul Karim. Maka di bulan suci Ramadan ini perbanyaklah membaca Al-Quran, karena
Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di saat bulan Ramadan ini, pahalanya yang luar biasa. Dulu di luar bulan Ramadan, satu huruf dapat satu. Ketika kita baca di bulan Ramadan hari ini, bahkan kalau kita punya wudhu, 700 kali lipat satu huruf. Kalau tidak punya wudhu, satu berbanding 10. Dulu dapat satu, sekarang 10 di bulan Ramadan. Dan kalau kita punya wudhu, berlipat ganda menjadi 700. Dengan memperbanyak Al-Quran, maka hati kita akan diperbaiki. Hati kita akan menjadi tenang. Hiasilah rumah kita dengan Al-Quran. Hiasilah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Karena salah satu yang bisa menolong nanti di dalam kubur adalah bacaan Al-Quran itu sendiri. Maka Syekh Ali Jabir mengatakan, jangan kau tidur dulu sebelum membaca surah Al-Mulk. Yaitu surat atau Tabarakalladzi itu. Surat Tabarok kalau bahasa kita sehari-hari. Dan jangan lupa baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika kita baca ini 3 kali, berarti sama dengan kita menghatamkan Al-Quran 30 juz. Itu pahalanya. Hadirin Ratona TV dan Hikmah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan saat ini, yang pertama adalah mari kita ingat sebuah kisah Rasulullah tadi tentang bagaimana Rasulullah walaupun dalam keadaan sakit juga sama dengan berpuasa. Dan berpuasa ini bisa menambah iman kita, dan ketika iman kita menjadi bertambah, perbanyaklah baca Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak zikir dan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW untuk keselamatan dunia sampai di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih ada harapan sembuh jika pedang melukai tubuh, tapi kemana hendak obat dicari jika lidah melukai hati. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.